Kembali lagi di Lensa Football. Jelang lanjutan pekan ke-22 Liga 1, Persebaya Surabaya akan menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Pada Jumat mendatang, jelang pertemuan kedua tim yang sama-sama mengantongi modal positif dari laga sebelumnya, diprediksi akan berjalan ketat. Sebelumnya Persebaya yang sukses mempermalukan tuan rumah Madura United dengan skor 0-2, tentu Persebaya akan mencoba tampil konsisten. Di sisi lain Borneo FC sebelumnya juga mampu tampil apik kala menjamu Persik Kediri dengan skor akhir 2-0 di Stadion Segiri Samarinda. Pesut Etam kini masih menduduki peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 dengan torehan 36 poin dari 20 laga. Sedangkan skuad Bajul Ijo sekarang ini masih berada di papan tengah klasemen Liga 1 dengan mengoleksi 31 poin dari hasil 20 laga. Tentu Persebaya bertekad untuk terus merangsek sampai ketiga besar klasemen Liga 1. Sebagaimana diketahui, Persebaya Surabaya sukses menyapu bersih 4 pertandingan terakhir dengan kemenangan, namun berbeda dengan Borneo FC yang hanya sukses dengan 1 kemenangan. Tidak hanya itu, dalam 3 laga terakhir Persebaya sudah menghasilkan 9 gol yang merupakan setengah dari total gol selama putaran pertama, 19. Hal ini wujud dari kolektivitas permainan Bajul Ijo yang mulai menunjukkan taji, serta kompleksnya peran antar pemain di setiap lini. Termasuk Punggawa yang baru bergabung pada paruh musim dan memberikan angin segar dalam permainan. Gol Persebaya tidak hanya lahir dari open play permainan atau mengandalkan lini depan, tetapi juga dari skema bola mati dan melalui pemain bertahan seperti Rizky Ridho dan Leo Lelis. Momen ini menambah kepercayaan diri skuad Bajul Ijo, termasuk sang juru taktik Aji Santoso. Menurut Aji, jika pemain bisa konsisten mempertahankan performa di lapangan seperti saat ini, bukan hal mustahil Persebaya bisa bersaing dengan tim papan atas Liga 1. Chemistry yang mulai rekat, tren positif yang masih terjaga, hingga dukungan supporter akan menjadi modal bagi Persebaya untuk menghadapi Borneo FC. Aji Santoso berharap anak asuhnya menjadi lebih termotivasi untuk meraih 3 poin di hadapan publik sendiri karena main sebagai tim tuan rumah. Tentunya menjadi motivasi tersendiri buat saya dan pemain untuk tampil lebih baik lagi. Untuk tampil menghibur lagi, terpenting Persebaya bisa mendapat poin penuh, beber Aji dikutip dari Surya. Namun, kesempatan melawan Borneo FC layaknya ujian dari konsistensi ini karena catatan head-to-head yang tidak berpihak kepada Persebaya. Aji Santoso berulang kali menegaskan bahwa ia tidak percaya dengan catatan tersebut karena kondisi pemain berbeda, saat itu dan saat ini. Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, Persebaya selalu kalah dalam 3 pertandingan, kemenangan terakhir Persebaya atas Borneo FC diraih pada tahun 2019 silam di Stadion Segiri Samarinda. Aji menegaskan, laga ini teramat penting bagi Persebaya untuk memangkas jarak dengan pesaingnya di papan klasemen Liga 1. Perlu diketahui Polres Gresik memberikan izin pertandingan Persebaya melawan Borneo FC dihadiri 10.000 penonton. Jumlah itu sesuai dengan permintaan yang diajukan Panpel Persebaya Surabaya. Kepastian itu didapat setelah digelar rapat koordinasi dengan Polda Jatim siang kemarin. 31 Januari 2023, Persebaya Surabaya dipastikan tidak akan diperkuat bek asing andalannya, Leo Lelis. Lelis harus absen akibat akumulasi kartu setelah mengoleksi total 4 kartu kuning. Kehilangan Lelis di lini belakang tentu bakal menjadi kehilangan besar bagi Bajul Ijo. Ini karena Lelis makin kompak berduet dengan Rizky Ridho di jantung pertahanan Persebaya.
Dalam 3 pertandingan terakhir, duet Rizky Ridho dan Leo Lelis sudah mencatat 2 clean sheet. Tak cuma kuat dalam bertahan, Lelis juga tergolong sebagai bek produktif. Total 5 gol telah ia catatkan hingga pekan ke-21 ini. 1 golnya bantu Persebaya Surabaya menang di markas Madura United. Kala itu, Persebaya Surabaya menang dengan skor 2-0 atas Madura United. Pos yang ditinggalkan Leo Lelis kemungkinan bakal diisi oleh Rizwan Lauhin. Tak cuma Rizwan, masih ada George Brown yang juga bisa dimanfaatkan sebagai pemain bek tengah. Marcelino Ferdinand, akhirnya resmi bergabung dengan klub asal Belgia, KMSK De Inze. Klub kasta kedua Belgia itu mengumumkan Marcelino Ferdinand sebagai pemain anyarnya melalui akun media sosialnya pada Rabu 1 Februari 2023. Marcelino Ferdinand menjadi pemain terakhir yang didatangkan KMSK De Inze jelang penutupan bursa transfer musim dingin. KMSK De Inze sangat senang dengan bergabungnya pemain berusia 18 tahun itu, sebab KMSK De Inze berpikir Marcelino Ferdinand datang dari salah satu klub besar di Indonesia yakni Persebaya Surabaya. Marcelino Ferdinand mendapatkan durasi kontrak hingga Juni 2024. Jika bermain bagus, maka Marcelino Ferdinand akan mendapatkan tambahan kontrak selama 1 tahun ke depan.